Pergi ke pasar beli sendal kembar, berjumpa lagi dengan saya di Ratu Nobar. By the way, apa kabar nih Sobat Ratu Nobar? Di tengah kesibukan yang gak akan ada habisnya, semoga Ratu Nobar selalu bisa menghibur kalian dengan film-film epik yang membuat kalian ketagihan buat nonton film terupdate di channel ini ya. Pernah gak sih kalian ngalami kejadian paling memalukan saat masih SMA? Coba deh diinget dulu, siapa tahu relate sama kejadian yang sama dalam film ini ya. Pada video kali ini Ratu Nobar akan mereview film aksi di mana ada seorang siswa berbadan gembrot yang selalu dibully oleh siswa-siswa lainnya sampai akhirnya mereka lulus dan dikejutkan dengan penampilannya yang bertubuh kekar dan six pack. Dan bagaimanakah reaksi para pembuli tersebut? Daripada makin penasaran, langsung aja kita bahas yuk. Film ini dimulai dengan adegan perpisahan sekolah SMA Angkatan 96 di Central High School, di mana telah ada seorang siswa yang dinobatkan sebagai siswa teladan dan terbaik. Ia bernama Calvin. Bersamaan dengan ini, ada sekelompok siswa nakal yang dipimpin oleh Trevor sedang ingin mengganggu temannya yang sedang asik mandi sambil berjoget ria. Dia bernama Robbie Werdick. Robbie Werdick ditangkap saat sedang mandi, kemudian dibawa, lalu dilempar di aula tempat acara perpisahan dalam keadaan telanjang bulat alias latu-latunya terlihat ngejeplak nih saat si Calvin memberikan pidato di depan. Tiba-tiba suasana berubah. Robbie pun ditertawai oleh teman-teman satu angkatannya di aula sekolah. Karena merasa kasihan, ia membantu Robbie dengan meminjamkan jaketnya. Scene selanjutnya langsung masuk ke 20 tahun kemudian, di mana si Calvin saat ini sudah bekerja di sebuah perusahaan dan menjabat sebagai akuntan. Ketika dia sedang bekerja, tiba-tiba dia mendapatkan notif di FB tentang kumpulan grup alumni Central High School dan muncul pertemanan dari Bob Stone. Dia pun bingung, siapa lagi sih ini Bob Stone? Beberapa saat kemudian, Calvin ditelepon oleh istrinya. Sepertinya memang bakal ada kumpulan reuni sekolah itu bersama dengan teman seangkatannya. Selanjutnya, Calvin tiba-tiba di-inbox oleh si Bob Stone yang sok kenal itu. Ternyata, Bob Stone ini adalah seorang siswa yang dulu pernah dikenal dengan nama Robbie. Setelah inbox-inboxan sama Calvin, Bob lalu mengajak Calvin bertemu di sebuah kafe. Nah, saat bertemu di kafe, Calvin sedikit terkejut dan sangat tidak percaya melihat penampilan Bob yang berbalik 360 derajat. Badannya kekar, six pack, idaman wanita banget loh sob. Gak kayak dulu yang gembrot banget. Selain itu, banyak juga wanita di bar yang suka dengan si Bob. Ketika Bob sedang mengambil bir, tiba-tiba datanglah segerombol preman yang berusaha merebut kursi yang sudah diduduki oleh Calvin dan Bob sambil memperlihatkan senjatanya. Namun ketika Bob datang, inilah yang terjadi. Let's go, Jet. I don't like bullies. Melihat kejadian itu, Calvin semakin kagum dengan si Bob yang ternyata jago bela diri juga. Setelah itu, Bob mengajak Calvin jalan-jalan. Ternyata, Bob malah mengajak Calvin ke sekolahnya dulu loh. Sepertinya banyak sekali kenang-kenangan sewaktu mereka sekolah, sampai-sampai Bob ingat dengan kejadian masa lalu yang sangat memalukan itu. Setelah itu mereka pun pulang, dan saat ini Bob meminta izin untuk menginap di rumahnya Calvin semalam saja karena Bob sedang mengalami krisis keuangan dan baru saja dipecat dari pekerjaannya. Di rumahnya, Bob meminta Calvin untuk membuka website pelelangan yang sangat besar yang biasa diakses oleh para mafia dan gangster. Dan pelelangan tersebut bakal berakhir 14 jam kemudian. Oh, I'm sorry, Jet. Jet. Worst. Scene kocaknya nih, si Bob yang memakai baju Calvin karena dia nggak punya salinan baju lainnya. Jammy, Jet. Di pagi hari saat si Calvin mau berangkat kerja, ternyata si Bob masih tertidur pulas dalam keadaan yang sangat berantakan. Aduh. Tiba-tiba ada sekelompok orang mengetuk pintu dan ternyata mereka adalah agen CIA yang dipimpin oleh agen Pamela. Mereka sedang mencari buronan bernama Bob Stone. Namun dengan polosnya, Calvin bilang, "Oh, kebetulan dia lagi tidur di dalam, sob." Hey, excuse me. Namun saat dicek kembali, si Bobnya tiba-tiba hilang dan kondisi ruangan sudah tertata rapi dengan cepat. Kok bisa ya? Sontak saja Calvin langsung kaget dengan kejadian yang terjadi secepat ini.
Lalu agen Pamela mengatakan bahwa Bob adalah mantan anggota CIA yang dulunya sempat bekerja dengannya, namun Bob malah berkhianat saat ia ditugaskan untuk mencari sebuah website yang berisikan beberapa akun bank dengan uang jutaan dolar. Selain itu, Bob juga dijadikan tersangka atas kematian rekannya yang bernama Bill. Karenanya, agen Pamela meminta Calvin untuk bisa memancingnya dan juga menyadap percakapan mereka. Tak lama kemudian, Bob pun menghubungi si Calvin dan dia juga meminta bantuan Calvin. Bob mengatakan bahwa dia sedang berada di lantai bawah. Get back in your office now! Namun ketika Calvin balik lagi ke ruangannya, OMG, tiba-tiba si Bob malah ada di balik pintu. Calvin auto kaget bukan main. Stop! Stop! I need to know what is happening. Calvin hanya bisa melongo sambil bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Bob pun langsung menjawab kalau dia membutuhkan bantuan si Calvin. Namun Calvin beberapa kali menolak karena nggak mau ikut campur urusannya. Si Calvin pun lalu berteriak kalau si Bob sedang berada di ruangannya. Si Bob terpaksa harus menyandera si Calvin sambil membantai beberapa anggota CIA. Bob dan Calvin akhirnya terkepung, tapi ternyata si Bob sudah memiliki rencana dan terjun dari ruangan itu. Di perjalanan, Bob sedikit bercerita bahwa ada sekelompok mafia yang bernama Black Fagor yang memiliki database berisi kode-kode akun bank. Bob juga berencana untuk melacak dan menangkap kelompok tersebut. Setelah itu mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah tempat yang sepi guna melepas alat GPS yang terpasang di mobil. Ketika mereka berdua sedang asyik berceloteh, tiba-tiba datang seorang agen CIA dengan motor cross. Bob, dead or alive? Well, terlihat Bob yang sepertinya berhasil tertangkap, namun si Calvin malah kabur membawa motor cross agen CIA itu. Saat Calvin sudah sampai di rumah, ternyata agen Pamela sudah berada di sana dan Calvin malah ditangkap. Di dalam mobil, Calvin kembali diperingati oleh agen Pamela bahwa mereka benar-benar memburu Bob karena ia mantan anggota CIA yang membelot. Ia diduga sudah mencuri kode-kode tersebut dan membunuh rekannya sendiri yang bernama Bill itu. Agen Pamela juga memberikan alat pelacak apabila Calvin kembali menemukan Bob. Dan Calvin pun kembali pulang. Di rumahnya, istrinya Calvin yang bernama Maggie sedang berkonsultasi dengan seorang dokter kandungan karena Maggie saat ini masih belum punya anak. Pada saat Calvin datang, ternyata dokternya si Bob lagi. Oh shit! Holy shit! is Calvin this? Dan lagi-lagi si Calvin auto kaget untuk yang ke beberapa kalinya. Calvin dengan muka panik auto menyuruh istrinya untuk pergi. Namun karena Maggie tidak tahu siapa dokter itu sebenarnya, dia tetap kekeh menyuruh si Calvin untuk tetap tenang. Have you ever placed anything inside of this? Di sini si Bob terus-terusan ngerjain si Calvin. Sampai akhirnya ia ngasih tahu kalau dokter yang asli disekap di sebuah lemari. That is it. Of course not, dude. Hey, come on. That's why I need you. Tak berselang lama, Bob dan Calvin pergi ke sebuah perusahaan yang bergerak di distrik keuangan. Tujuannya adalah supaya mereka bisa mengakses kode-kode tersebut melalui perusahaan internasional ini. Kebetulan si Trevor atau tukang bully masa SMA itu bekerja di perusahaan ini. Bob lalu meminta Trevor untuk bisa mengakses data transaksi yang dilakukan oleh kelompok Black Fagor tersebut lengkap dengan spot lokasi yang mereka lakukan. Namun lagi-lagi si Trevor malah ngebully si Bob duluan. I just wanna say. Si Bob lebih memilih diam sampai dia teringat dengan badan gendutnya di masa lalu. Calvin menyuruh Bob untuk menonjok mukanya saja, namun Bob lebih memilih diam dan pergi dari sana. Go ahead. There you go. Thank you, Trevor. Yep.
Ketika Calvin hendak ke bawah, agen Pamela kembali menelponnya seraya mengatakan bahwa Bob itu salah satu anggota dari Black Fagor. Dan saat di bawah, Calvin kembali mengatakan bahwa dia masih tidak percaya kepada si Bob. Bob kembali menegaskan bahwa dirinya itu bukanlah orang jahat. Dan Bob juga bukan salah satu anggota Black Fagor tersebut. Namun tiba-tiba sekelompok anggota CIA kembali menyergap si Bob dan Calvin. Karena sebelumnya si Calvin telah menekan tombolnya. Bob pun tertangkap dan diinterogasi oleh agen Pamela di markas persembunyian CIA. Agen Pamela terus menginterogasi Bob mengenai agen Phil yang sudah tewas dibunuh si Bob, serta meminta lokasi sekelompok mafia Black Fagor tersebut. Bob hanya bisa terdiam sampai-sampai agen Pamela menggunakan alat ekstraksi untuk memotong jarinya si Bob. Saat itu Calvin tidak diperbolehkan untuk pergi, namun karena kasihan, Calvin berusaha mengecoh anggota CIA. Get your hands off. I'm in. What are you doing? Come on, man. Oh, God. Come on, follow me. Go. Turn around. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil kabur. Di perjalanan, Calvin memasukkan data transaksi dan lokasi berdasarkan data yang diberikan oleh Trevor tadi menggunakan perangkat HP CIA. Mereka berhasil menemukan lokasinya, yaitu berada di Boston. Mereka berdua pun tak punya pilihan lain selain mencuri pesawat capung, padahal jaraknya yang cukup jauh. I am made of questions right now. Window. Second largest penis. Like a dentist, but for dicks. You're saying. Let me see it. Dan seperti biasa, di dalam pesawat Bob kembali ngerjain si Calvin dengan mematikan mesin pesawat. We're completely out of gas. Oh, my God. What the hell was that? That's not your I just gave my seat, man. That wasn't so hard. Oh, you got to be shitting me, Glory. Sampailah mereka berdua di Boston dan menyuruh Calvin untuk stay di sini saja. Sedangkan Bob akan beraksi memasuki markas Black Fagor yang berada di ruangan bawah tanah. Di sisi lain, ternyata agen Pamela sudah mengetahui keberadaan lokasi tersebut. Dia mulai curiga kalau Calvin salah satu anggota Black Fagor. Sementara di basement, Bob sedang melakukan negosiasi dengan bos mafia. Sayangnya, pada saat transaksi, si Calvin malah tiba-tiba masuk dan bilang kalau agen Pamela lah anggota Black Fagor yang asli menurut si Calvin. Namun Bob di sini malah nembak si Calvin. Bob tidak mempedulikan si Calvin untuk saat ini hingga muncullah seseorang yang bernama Phil itu. Phil ternyata masih hidup dan dia anggota Black Fagor yang sesungguhnya. Phil juga yang menyimpan banyak kode transaksi. Phil memberitahu bahwa kode yang dimiliki oleh si Bob itu adalah palsu. Phil memang sengaja memalsukan kematiannya agar dia dapat membawa kode-kode tersebut seorang diri tanpa terdeteksi oleh pihak siapapun. Scene beralih ke si Calvin yang masih hidup dan ternyata ia hanya ditembak dengan peluru karet saja. Calvin juga kebingungan, sebenarnya Black Fagor itu siapa sih? Tak lama kemudian, agen Pamela datang dengan tim dari ngerusuh. Mata Calvin kali ini tertuju pada data-data yang tergeletak di sana dan ingin mengambilnya. Karena si bos sempat melihatnya, maka ia mengejar si Calvin. Sampai akhirnya si Bob berhasil membackupnya. Calvin lalu lari membawa data-data tersebut sampai akhirnya kepergok lagi sama si Bob. Ditambah pula sama si Phil yang menodongkan senjatanya. Mereka berdua pun mencoba memperebutkan data-data tersebut dari si Calvin. Sampai-sampai Calvin bingung mau ngasih ke siapa. Saat ada kesempatan, si Calvin malah lebih memilih menembak si Bob karena ia berpikir Bob lah Black Fagor yang sesungguhnya. Padahal sebenarnya Phil lah Black Fagor yang sesungguhnya. You wanna know why your pal Bob
Usut punya usut, tujuan Pil menciptakan nama Black Fajr ialah supaya para mafia itu percaya bahwa Black Fajr mempunyai kode-kode tersebut. Pada saat hendak ditembak, si Calvin malah backlit atau salto. Namun seketika Bob auto mencekik lehernya si Pil. Great distraction, man. Di sini si Bob meminta maaf ke Calvin karena sudah menembaknya. Scene berlanjut dengan menunjukkan agen Pamela yang mengantarkan Bob dan Calvin menuju ke sekolahnya untuk acara reuni. Agen Pamela juga sempat meminta maaf karena sudah menuduh Bob sebagai pelaku Black Fajr. Tak lama kemudian istri Calvin pun datang. Ia awalnya heran kenapa si dokter kandungan ini bareng bersama si Calvin. Dan yap, akhirnya Bob memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah si Robbie, siswa gemoy aduhai yang dulu pernah dibully. Di dalam acara reuni tersebut, Bob terlihat masih agak nervous karena ingat kejadian masa lalu. Saat lagi acara reuni, lagi-lagi si Trevor kembali ngebully si Bob. Dan inilah yang terjadi. Simmer down, Ant-Man. You know what? That's it. No, not that. You'll always just be the fat kid. Bob pun maju ke depan untuk menyampaikan pidatonya. Bob merasa kejadian telanjang dulu sangatlah memalukan, namun dia bilang tidak apa-apa. Dan sekarang dia akan menunjukkan tubuh six-pack-nya itu ke semua temannya yang hadir. Ia membuka bajunya full sampai telanjang dengan bodi yang sangat indah. Come here. No, we'll jump this up. I can't believe you remember me. Clear, I like it though. Scene ditutup dengan alumni yang joget-joget dan si Bob masih telanjang. Begitu pula dengan Maggie, akhirnya dikaruniai seorang anak dan mereka bahagia dengan kehidupan masing-masing. Menurut kalian gimana nih sob alur film ini? Menarik kan? Oke, mungkin segini aja ya review filmnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya kalian dapat notif pertama ketika ada film terbaru di Ratu Nobar. Thanks for watching and bye-bye.